Selamat sore ibu-ibu. Sore. Apa kabarnya? Baik. Ya, baik ya. Kabar baik? Baik kabar. Oke. Sebelum kita mulai sesi kita tentang kesejahteraan sosial, kita terlebih dahulu berdoa ya ibu-ibu. Iya. Ada yang bisa membawa doa? Oke, kita berdoa ya ibu-ibu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus berkat-Mu di sekarang ini kami berikan atas kehidupan Tuhan Yesus yang telah kami mulai diskusi kami, berkati kami kesehatan, berikan kami pikiran yang jernih supaya kami bisa mengikuti diskusi kami dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih sempurnakan doa kami Tuhan, yang nama Tuhan Yesus Kristus kami terus berdoa, amin. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Semangat sore ya? Ya. Semangat sore. Kok udah sore namanya semangat pasti ya? Iya. Karena sudah sore mau tidur. Iya kan? Iya. Iya. Nah, kita sebelum berdiskusi, kita sebelumnya kan sudah mempelajari tentang perlindungan anak ya ibu-ibu. Nah, untuk itu tentang perlindungan anak, yang ibu ingat tentang perlindungan anak apa ibu? Tentang perlindungan anak, yaitu memberikan kasih Sayang. memberikan Kesehatan. Memberikan nafkah. nafkah, apalagi ibu? Perlindungan yang baik. Iya, apalagi ibu? Menyekolahkannya, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, kita hanya mereview atau mengingat yang sudah kita diskusikan ya ibu-ibu ya. Nah, kita akan melanjut ke modul tentang kesejahteraan Sosial. yaitu tentang sesinya yaitu kesejahteraan sosial lanjut Usia. kesejahteraan sosial lanjut usia. Usia. Nah, kalau udah dibicarakan tentang lanjut usia, yang kita ketahui tentang lanjut usia itu di sekeliling kita atau di kehidupan kita sehari-hari itu yang bagaimana ibu-ibu? Lanjut usia Yang sudah berumur 60 ke atas. iya, terima kasih untuk ibu ini, kita berikan tepuk tangan. Nah, yang sudah di atas 60 tahun atau sering kita sebut itu yang lansia itu yang sudah tua ya ibu-ibu ya. Nah, kalau yang sudah tua-tua pasti sangat sulit ya ibu untuk gimana namanya itu, untuk menerka ya bagaimana sifatnya ya kan. Iya. Karena terkadang sifatnya yang sudah lansia ini berubah-ubah ya, kadang netral, kadang tiba-tiba seperti anak-anak, kadang gimana ya ibu-ibu ya. Nah, namun kalau di kehidupan sehari-hari itu kalau lansia itu berumur 60 tahun ke atas ya ibu-ibu. Namun kalau di PKH yang menerima bantuan PKH itu usianya yang lansia itu 70 tahun ke atas. Oke ya ibu-ibu, supaya kita pas penerimaan bantuan jangan bingung, jangan panik gimana kalau ada orang tua di rumah ya ibu-ibu. Bahwasanya kalau orang tua kita itu belum berumur 70 tahun berarti dia belum mendapatkan bantuan. Nah, kecuali kalau orang tua kita itu sudah berumur 70 tahun berarti dia mendapatkan bantuan itu sesuai dengan komponen PKH ya ibu-ibu. Nah, tadi kita berbicara tentang umurnya, bahwasanya yang lansia itu umurnya 60 tahun ke atas ya ibu-ibu ya. Iya. Nah, sifatnya lansia ini berubah-ubah ya ibu-ibu ya. Seperti sifat atau perilakunya di kehidupan sehari-hari lah, atau di rumah lah. Kalau ada orang tua kita di rumah, apa sifat dan perilakunya seperti apa ibu kalau di rumah? Tetap menghormat. Iya, kekanak-kanakan ya ibu ya. Iya. Yang lain lagi ibu apa? Tetap berpikir negatif. Iya. Mikirin. Terkadang orang tua kita di rumah itu pemikirannya tidak netral, atau dia berpikir yang aneh-aneh, atau dia terkadang sifatnya seperti anak-anak
yang kadang dia tiba-tiba marah gitu ya, tiba-tiba marah. Apalagi ibu-ibu merengek dia ya kan, membentak-bentak. iya suka membentak-bentak tanpa sebab ya. Nah yang lain lagi bu, yang di kehidupan kita sehari-hari atau di rumah, orang tua kita itu yang udah lansia itu bagaimana ibu-ibu? Terkadang dia sudah ngompol ya, kadang dia tanpa tahu atau gimana bisa dia ngompol sendiri ya. Ya namanya lansia berarti dia seperti kekanak-kanakan tadi ya ibu-ibu ya. Bagaimana sifat-sifat atau perilakuan anak kadang jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah untuk itu sifat dan perilakunya itu di kehidupan sehari-hari itu kita harus melindunginya ya kan, harus melindungi dan menjaganya. Nah cara menghadapi sifatnya orang tua atau lansia kita itu tadi bagaimana ibu-ibu cara menghadapinya? Menghormati. Oh ya, menghormati, menghargainya. Nanti kalau kita nggak hargai dia pasti marah. Iya betul. Nah apalagi ibu-ibu Bersikap sabar. iya kita harus bersabar. Bijaksana. Terkadang nanti orang tua kita itu tiba-tiba mengatakan ini, tiba-tiba mengatakan ini. Namanya dia tidak netral ya. Nanti tiba-tiba minta ayam, sebentar lagi ditanya mau minta ini, ya kan? Berarti kita harus tetap sabar. Nah, yang lain bagaimana ibu-ibu? Memberikan kasih sayang. Iya, memberikan kasih sayang. Nah, ketika dia sudah berumur 60 tahun ke atas, dia sudah mulai pikun ya. Sudah mulai pikun, baru nanti perilakunya lagi seperti anak-anak. Jadi kita harus tetap sabar, menyayangi, melindunginya. Apalagi ibu-ibu? Melakukan pendekatan. Iya, melakukan pendekatan. Kalau orang tua kita atau lansia itu sudah tua, kita harus mendekatinya, jangan menjauhinya ya ibu-ibu ya. Jangan menelantarkannya. Kita harus tetap ada di sampingnya, menjaganya ya kan? Iya. Nah, setelah itu karena dia sudah lansia nanti terkadang ada kekerasan terhadap lansia ini. Nah, contoh kekerasan terhadap lansia itu apa itu ibu? Kekerasan fisik. Iya fisik. Contohnya mendapat fisik itu berarti tentang mendorong. iya mendorong, mencubit, namanya fisik ya. Berarti kekerasannya melukai diri lansia ya kan? Iya. Nah apalagi ibu-ibu? Tidak menyediakan makanan atau minuman. Iya, tidak menyediakan. Terkadang kita ibu-ibu ya kan, kita bekerja sebagai petani, nanti kita pergi ke ladang atau ke sawah, kita tidak menyediakan makanannya. Padahal dia sudah tidak tahu lagi untuk apa, memasak ya, memasak atau mengambil makanan sendiri pun tidak bisa lagi. Nah, berarti kita sebagai anak-anaknya atau orang yang ada di sekitarnya, kita harus tetap menjaganya dan menyediakan makan dan minum. Nah, contohnya kekerasan yang lain itu apa lagi Bu? Kekerasan verbal Nah, atau kata-kata. kekerasan verbal atau dengan kata-kata. Nah, contoh yang kata-kata yang kita ucapkan terhadap orang tua kita itu apa? Menghinanya. Iya, menghina. Maka terkadang kita menghina sehingga menyakiti batinnya ya, perasaannya, ya kan? Nah, ketika kita menyakiti perasaannya, dia akan merasa minder ya, minder, merasa bagaimana lagi ibu? Merasa sedih ya, sedih. Apalagi ibu? Contohnya? Iya membentak, apalagi membentak. Nah, kalau kita sudah membentak lansia atau orang tua yang sudah berumur 60 tahun ke atas, dia akan menangis. Ya, tadi karena dia sudah bersifat seperti anak-anak. Nah, untuk itu kita harus tetap menjaganya, melindunginya ya kan ibu-ibu. Nah, kekerasan yang lain contohnya apa ibu-ibu? Menakut-nakuti. Iya, menakut-nakuti. Nah, kalau sudah lansia tidak boleh lagi ditakut-takuti ya bu, karena dia sudah
tua. Nah, kekerasan tadi ada kekerasan fisik, verbal atau kata-kata. Nah, kekerasan yang lain apa lagi ibu? Kekerasan emosi. Nah, terkadang karena lansia atau orang tua kita sudah tua, kita sering emosi ya ibu. Iya. Seperti apa ibu? Ketika kita berbicara, orang tua kita tidak mendengar karena dia sudah kurang pendengarannya, karena sudah tua, kurang pendengaran, sehingga dia kurang mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, baru kita jadinya apa? Emosi. Gitu ya ibu. Nah, kekerasan yang lain apa lagi ibu? Membiarkan lansia sendirian. Iya, membiarkan diri sendirian. Terkadang banyak ya di kehidupan kita sehari-hari itu kita melihat bahwasanya dia sudah orang tuanya sudah lansia, umurnya sudah tua, dibiarkannya dia hidup sendiri tanpa ada yang melindunginya, nggak ada yang menjaganya di rumahnya, ya kan? Dia hidup sendiri. Nah, untuk itu ibu-ibu, kalau untuk lansia ini kita harus lebih menjaga ya, atau melindunginya dan apa namanya itu, menemaninya. Nah, kekerasan yang satu lagi apa lagi ibu? Finansial ya. Kok namanya finansial itu apa? Harta ya. Harta. Terkadang anak-anaknya berbagi harta itu kadang gara-gara harta itu bertengkar. Nah, ketika orang tua sudah tua, anak-anaknya sudah besar dan sudah dewasa, semuanya pengen memiliki harta si orang tua tersebut ya. Nah, sehingga terkadang karena harta si anak menelantarkan ibunya atau orang tuanya ya. Nah, penelantaran terhadap lansia itu seperti apa ibu? Penelantarannya ya seperti tadi yang kita bicarakan kan, bahwasanya tidak menyediakan makan dan minumnya. Nah, dia itu sudah termasuk dengan penelantaran. Dia anaknya menelantarkan orang tuanya, itu tidak memberikan makan dan minumnya. Apalagi ibu? Iya, tidak menjaga, tidak memperhatikannya. Nah, untuk itu di kehidupan sehari-hari, karena sudah tua atau sudah pikun, kita juga sebagai masyarakat atau sebagai warga jika melihat lansia, kita harus bekerja sama dengan keluarganya atau dengan aparat desa ya. Untuk contohnya, ketika kita melihat nenek atau kakak tersebut atau lansia tersebut tiba-tiba hilang ingatan atau udah lupa ingatan dia di mana rumahnya, kita harus mengantarnya pulang ya. Dan kita harus mencari keluarganya atau bagaimana. Pokoknya kita harus tetap melindungi lansia ya. Dan tetap melihat kesejahteraannya, bagaimanakah kehidupannya, apakah dipedulikan atau tidak ya. Oke, baiklah ibu-ibu, demikian untuk diskusi kita hari ini. Apapun yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita diskusikan, semoga kita tetap menjalankannya dan tetap mengingatnya dan memberikannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke ibu-ibu, tetap semangat ya. Iya. Semangat. Oke, selamat sore dan kita pulang ya ibu-ibu. Iya.